Shalom bagi saudara sekalian. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam ibadah Minggu 4 Mei tahun 2025, Minggu Misericordias Domini, tertulis dalam kitab Injil Yohanes pasal 21 ayat 15 hingga ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, hari ini kita tiba di minggu yang kedua setelah Paskah, yaitu Minggu Misericordias Domini, yang artinya bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Dunia ini penuh dengan cinta, kasih sayang dari Tuhan Allah. Cinta kasih Tuhan itu sungguh luas, tak berkesudahan, dan cinta kasih-Nya universal, diberikan kepada semua orang. Itulah yang kita renungkan dalam ibadah minggu hari ini, Misericordias Domini, bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Jemaat Tuhan, kasih merupakan intisari pengajaran dalam kekristenan. Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Tuhan Yesus dalam ringkasan pengajaran hukum Taurat dalam Matius 22 ayat 37-40, yaitu mengasihi Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, kekuatan, akal, pikiran kita. Benarlah jika dikatakan bahwa kasih merupakan intisari hidup orang beriman, orang yang percaya pada Yesus. Allah telah menunjukkan kasih-Nya dengan mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan kita, Yesus Kristus, agar kita beroleh keselamatan dan hidup yang kekal, sehingga dosa dan maut tidak berkuasa lagi dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus telah menunjukkan kasih-Nya kepada semua orang, kepada setiap manusia, bahkan kepada kita yang ada saat ini. Sehingga sejak dari dahulu, begitu banyak orang yang mau mengikut Yesus. Begitu pula dengan murid-murid Tuhan Yesus. Mereka telah merasakan kasih setia Allah yang dinyatakan Kristus kepada mereka, yang telah memilih mereka menjadi murid-muridnya, menjadi garam dan terang dunia. Tentu para murid itu bersyukur atas semua yang telah mereka peroleh. Bersyukur karena mereka telah dipilih Yesus sebagai muridnya. Simon Petrus pernah bersaksi tentang kasih dan kesetiaannya kepada Yesus.
Dia pernah mengatakan, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Demikian juga para murid-murid yang lain berkata hal yang sama. Namun apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus ditangkap? Para muridnya kabur, mereka bersembunyi oleh karena rasa takutnya. Petrus juga dengan rasa takut yang ia alami saat itu membuatnya menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok pada pagi hari. Inilah wujud cinta kasih pada pengikutnya. Tentu saja semua hal itu menimbulkan penyesalan dalam hati mereka, khususnya Petrus yang kemudian menyesali perbuatannya yang telah menyangkal Yesus di hadapan orang banyak. Jemaat yang terkasih, sejajar dengan nas khotbah saat ini, dikisahkan di sana tentang perjumpaan Tuhan Yesus dengan para pengikutnya, dengan para muridnya di tepi Danau Tiberias. Dan hal itu merupakan peristiwa yang ketiga kalinya di mana Yesus telah menampakkan dirinya kepada para muridnya setelah ia bangkit dari antara orang mati. Maka ketika para murid-muridnya selesai menangkap ikan, sesuai dengan perintah Yesus, pergilah mereka ke tepi danau. Lalu di sana Yesus dan para muridnya makan bersama dengan mereka. Kemudian Yesus memberikan ikan dan roti itu kepada para muridnya itu. Apa yang dilakukan Yesus di sana mengingatkan para murid tentang bagaimana caranya Yesus yang memberikan roti dan anggur kepada mereka di malam sebelum dia ditangkap. Dan ketika mereka selesai makan, Yesus bertanya kepada Simon Petrus yang telah 3 kali menyangkalnya lewat sebuah pertanyaan. Tuhan Yesus memberikan pertanyaan kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Adapun kata kasih di sini menggunakan kata agapau yang berarti mengasihi Allah dengan segenap hati. Pertanyaan Yesus ini menuntut komitmen dari Petrus untuk menjawab seberapa besarkah komitmennya dalam mengasihi Yesus. Dan Petrus pun menjawab, berkata dengan tegas kepada Yesus, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Jawaban Petrus di sini tidak terlalu dekat dengan pertanyaan Yesus dari kata kasih yang berasal dari kata agapau, di mana yang dimaksud Petrus di sini adalah kasih seorang terhadap yang lain, phileo, bukan kasih agapau. Lalu kemudian untuk yang kedua kalinya, Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Di sini Yesus memberikan pertanyaan yang telah diubahnya, menunjukkan kerendahan hatinya untuk mengetahui apa yang ada dalam hati Simon Petrus. Lalu Petrus pun menjawab, "Ya Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihimu." Lalu untuk yang ketiga kalinya, Yesus bertanya kepada Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Dan ketika mendengar itu, Petrus pun menjadi sedih, karena sampai 3 kali Yesus bertanya apakah dia mengasihinya. Petrus menyadari betapa besarnya kasih Yesus kepadanya. Meskipun ia pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali, namun Yesus senantiasa menguji hati Petrus yang penuh dengan penyesalan dan pertobatan itu. Maka dengan tulus hati, Petrus sungguh-sungguh menjawab, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu aku mengasihimu." Maka pertanyaan yang diajukan Yesus kepada Petrus menjadi suatu pengingat dan penebusan atas pertobatan Petrus, karena dia telah pernah menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dan setiap jawaban dari Simon diakhiri Yesus dengan seruan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Jemaat yang dikasihi Tuhan, di sini kita hendak melihat bagaimanakah kasih Tuhan kepada para muridnya yang senantiasa mengampuni kekurangan para muridnya itu, seraya mengingatkan dalam pengajaran agar mereka mengubah hati dan karakter mereka
agar iman mereka juga semakin dibaharui, sungguh-sungguh mengasihi Yesus. Walau hanya Simon Petrus yang diberikan pertanyaan oleh Yesus, namun sesungguhnya pertanyaan itu ditujukan kepada semua murid. Jika Petrus dapat menjawab bahwa dia mengasihi Yesus, maka tentunya para murid yang lain juga tentu mengasihi Yesus. Jemaat yang terkasih, di tengah dunia sekarang ini, banyak kita temukan orang-orang yang begitu sering mengingkari imannya pada Yesus, yang berpaling dari imannya. Kadang-kadang secara tak terduga tiba-tiba kita terkejut mendengarkan ada kabar seseorang yang dulunya dekat dengan Yesus, bahkan rajin beribadah, aktif dalam pelayanan, namun karena suatu hal tiba-tiba dia meninggalkan Yesus. Kalau kita tanya apa sebabnya, beragam alasan. Di antaranya ada yang mengatakan karena situasi kesibukan, karena pekerjaan, karena mencari pasangan hidup. Ada juga yang karena kesulitan dalam meraih segala apa yang diharapkan di tengah-tengah kehidupannya sehari-hari, sehingga dia menjual imannya. Begitu banyak orang yang tidak setia. Mereka murtad di tengah jalan. Mereka meninggalkan Yesus, dan sampai akhir hidupnya tidak ada pertobatan dalam dirinya. Begitu banyak juga orang yang hidup dalam hawa nafsunya, yang tidak mau mendengarkan suara roh Allah dalam kehidupannya. Walaupun dia tahu bahwa hal itu adalah hal yang salah, namun dia sengaja melakukannya hanya untuk memperoleh sesuatu yang sebenarnya sia-sia di tengah dunia ini. Namun kita bersyukur bahwa kita selaku orang yang percaya, yang dulunya juga merupakan orang yang berdosa, orang yang lemah, tetapi karena kasih setia Tuhan, kita diberikan kesempatan untuk datang kepadanya, untuk bertobat. Dan pertanyaan Yesus juga disuguhkan kepada kita, apakah kita mengasihinya? Jemaat Tuhan, mari kita merenungkan pertanyaan itu. Benarkah kita mengasihi Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita? Benarkah kita sungguh memberikan hidup kita hanya kepadanya? Kiranya kita dengan sungguh-sungguh berani berkata seperti Petrus, "Ya Tuhan Yesus, aku sungguh mengasihimu." Karena itu marilah kita tunjukkan ungkapan perkataan kasih itu dengan perbuatan kita, dengan komitmen kita, dengan kesetiaan kita untuk melayani Tuhan. Marilah kita menunjukkan kualitas hidup beriman kita yang sungguh-sungguh mengasihi Yesus lewat setiap sikap hidup kita yang berkenan kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, selaku orang yang telah beroleh keselamatan itu, sungguh-sungguh menunjukkan kualitas hidup yang mengasihi Yesus. Jangan berpura-pura dalam mengasihi Yesus, namun dengan sungguh-sungguhlah kasihi Yesus dengan segenap hati, jiwa, dan perbuatanmu, lewat setiap sikap hidupmu, lewat setiap pekerjaanmu, lewat pelayananmu. Tunjukkan bahwa saudara mengasihinya. Tunjukkan juga kasihmu itu kepada sama manusia. Jika kita mengasihi Allah, maka tentu kita juga harus mengasihi sesama kita manusia. Inilah seruan di Minggu Misericordias Domini ini, agar kita dengan sungguh-sungguh mengikuti Yesus dengan penuh kesetiaan dan mengasihinya dengan penuh kesungguhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, lewat kisah ini kita dapat melihat hal yang paling dibutuhkan dalam kehidupan orang beriman adalah kerendahan hati. Sebab jika kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita, maka Tuhan akan menjadikan kita seperti bejana yang berkenan di hadapannya. Seperti para murid yang merendahkan hatinya, akhirnya mereka dipanggil oleh Tuhan. Jika kita bandingkan keberadaan hidup para murid saat itu dengan orang-orang lain, tentu masih banyak orang yang lebih hebat dari mereka dari sisi pendidikan dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan memilih mereka oleh karena mereka mau ditempa menjadi hambanya. Maka marilah kita juga selaku orang-orang yang percaya pada Yesus menerima panggilan itu. Sebagaimana dia berkata kepada Petrus, "Gembalakanlah domba-dombaku." Panggilan itu diberikan kepada kita saat ini, agar kita selaku umat kepunyaannya
selaku para hambanya, selaku para pelayannya, selaku para pengikut Yesus, dipanggil untuk menggembalakan domba-domba Allah yang telah diberikan, yang telah dipercayakan kepada kita untuk kita gembalakan. Maka kiranya para pemimpin bangsa ini hendaknya menggembalakan, memimpin seluruh warga yang ia pimpin ke dalam suatu kehidupan yang lebih baik, yang takut akan Tuhan, yang juga mengasihi sesama manusia. Demikian juga para orang tua di tengah-tengah rumah tangga hendaknya memimpin, menggembalakan anak-anaknya dengan kasih setia dari Allah, dengan pengajaran yang benar. Dan tentunya juga kita, para hamba Tuhan, para pelayan di tengah-tengah gereja, hendaknya menggembalakan domba-domba Allah di tengah-tengah gereja. Mari gumuli panggilan Allah dalam kehidupan saudara sekalian. Di saat saudara terpanggil menjadi pelayan Tuhan, maka sungguh-sungguhlah menjadi pelayan yang sungguh-sungguh menghamba di hadapan Tuhan, yang sungguh-sungguh memberikan hidupmu untuk menggembalakan umat-umat yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan sampai domba-domba itu tercerai-berai oleh karena keegoan kita masing-masing. Namun kiranya kita selaku umat yang dipanggil oleh Tuhan menjadi hambanya, menjadi pelayan Kristus, dengan sungguh-sungguh menggembalakan domba-domba Allah ke jalan yang Tuhan kehendaki. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sesuai dengan nas khotbah saat ini, ada sebuah ilustrasi demikian. Di suatu tempat ada 3 orang pria yang bekerja sebagai penebang kayu. Suatu ketika, tuan yang mempekerjakan mereka menyuruh mereka untuk menebang pohon, dan masing-masing harus membawa kayu sepanjang 3 meter ke sebuah tempat yang telah ditentukan oleh tuan tersebut. Lalu ketiga penebang pohon itu pun bergegas melakukannya. Mereka menebang pohon dan menjadikannya masing-masing 3 meter. Mereka bawa ke tempat yang dituju oleh mereka. Namun di saat mereka sedang beristirahat, seorang di antara mereka berkata, "Marilah kita potong kayu yang ada pada kita, supaya tidak terlalu lelah untuk membawanya." Karena mereka saat itu merasa terlalu berat membawa kayu sepanjang 3 meter itu. Seorang di antara mereka mengiyakannya, namun seorang lagi tidak menyetujuinya. Namun dia tetap melanjutkan perjalanannya menuju tempat yang diperintahkan oleh tuannya itu, sambil memikul kayu yang panjangnya 3 meter itu. Lalu kedua orang tersebut memotong sebagian kayu yang mereka bawa, sehingga terasa begitu ringan, dan mereka pun berjalan lebih cepat dan tiba di tempat yang diperintahkan tuannya. Ketika mereka sampai di sana, mereka melihat ternyata ada sebuah jurang yang begitu dalam. Lalu tuannya berkata kepada mereka, "Pergunakanlah kayu yang kau pikul itu menjadi jembatan untuk menyeberang dari jurang itu." Lalu mereka pun menaruh kayu itu tepat di atas jurang tersebut. Namun apa yang terjadi? Kayu itu pun terjatuh karena tidak mampu menjangkau luas dari jurang yang dalam itu. Lalu tuan mereka itu pun menjadi marah dan mengusir mereka berdua, karena mereka telah memotong kayu yang seharusnya mereka bawa. Lalu ketika penebang kayu yang terakhir tiba di tempat itu, ia mendengar suara tuannya yang memerintahkannya untuk meletakkan kayu yang telah ia pikul itu tepat di atas jurang, agar dia dapat menjadikannya seperti sebuah jembatan dan melewati jurang tersebut. Ia pun melakukannya, dan benar kayu itu dapat ia pakai menjadi jembatan melewati jurang yang dalam itu. Ia dapat berjumpa dengan tuannya penuh dengan rasa kegembiraan. Jemaat yang terkasih, hal yang sama juga sering terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini, di mana ada begitu banyak orang yang tidak setia mengikut Tuhan,
Di tengah jalan, ia memotong salib yang seharusnya ia pikul, hanya untuk kenyamanan dirinya. Namun apa yang terjadi? Akhirnya timbullah penyesalan, karena dia tidak akan dapat berjumpa dengan Tuhan yang memberikan tugas itu kepadanya. Saudara terkasih, dalam kehidupan ini, kita harus memikul salib kita masing-masing. Dan salib itu harus dibawa, dipikul sampai ke tujuan akhir. Jangan sampai oleh karena dunia ini, kita memotong salib yang ada pada kita. Meskipun salib itu begitu berat, namun tetaplah pikul. Tunjukkan sikap hidupmu yang sungguh-sungguh setia, mengasihi dan mengikut Tuhan Yesus. Petrus telah menunjukkannya. Bahkan Tuhan Yesus juga telah memberitahukan hal apa yang akan terjadi dalam kehidupan Petrus, di mana dia akan mengalami penyiksaan di akhir hidupnya. Dan itu pun ia terima. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ini adalah panggilan bagi kita di Minggu Misericordias Domini ini, agar kita jangan takut, jangan khawatir, jangan ragu, namun tetaplah menunjukkan kesungguhanmu dalam mengasihi dan mengikut Tuhan Yesus sekarang dan untuk sampai selama-lamanya. Tetaplah berpegang dalam firman Tuhan, setialah sampai mati. Apapun yang terjadi, mari nyatakan kesungguhanmu lewat perbuatan, sebagaimana perkataan yang boleh kita sampaikan saat ini. Ya Tuhan, aku sungguh mengasihimu. Kiranya kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan pikiran kita, sungguh-sungguh mengasihinya, sungguh-sungguh mengikutnya sampai selama-lamanya. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau Tuhan dan Juru Selamat hidup kami yang sungguh mengasihi kami. Demikian halnya juga Tuhan, kami sungguh-sungguh menyatakan sikap hidup kami yang mengasihi-Mu dan juga bersedia menerima panggilan-Mu untuk menggembalakan domba-domba yang Kau percayakan kepada kami. Mengikut Engkau dengan penuh kesungguhan dan sungguh-sungguh mengasihi-Mu. Itulah panggilan-Mu kepada kami. Kuatkan kami Tuhan dalam Roh-Mu yang kudus, agar dimampukan untuk melakukannya. Hingga kelak nantinya kami akan beroleh mahkota kehidupan itu. Bagimu lah pujian hormat kekal sampai selama-lamanya. Amin.